Pemimpin itu saya bilang jangan dilihat agamanya apa, sukunya apa. Kalau dia bisa mensejahterakan masyarakat, maka dia pemimpin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kanda aja, saya panggilnya Kanda aja enak ya. Ya, siap. Kanda Gustom Salam. Karena memang kebiasaan saya panggilnya Kanda. Siap, ya. Isu kedua lagi, supaya ini clear. Hmm. Ya kan? Ini saya mohon maaf kepada semua pihak, khususnya kepada Kanda Gustom Tomo. Harus nanyakan, karena memang tidak nyaman. Tapi ya kami harus tanyakan, Yeah. mengingat isu ini terus digulirkan gitu. Rasis, ya, isu asis. Tidak nyaman saya nyebutinnya kan. Nggak apa-apa, ini. nggak apa-apa. Itu memang sudah kita dapati dan ya di pilkada lalu juga saya dapatin. Ya. Oke. Ya. Dan ya hanya mungkin bedanya pihak yang dulu membela saya ketika saya diserang rasis, sekarang menjadi pihak yang menyerang. Padahal kalau bicara saya ini Tionghoa, saya sejak lahir Tionghoa. Kenapa di pilkada 5 tahun lalu saya tidak disebut Tionghoa, di pilkada ini saya disebut Tionghoa. Nah, apa saya ini baru jadi orang Tionghoa 1 minggu yang lalu? Ya ini kan saya sebenarnya sejak lahir sudah Tionghoa. Tapi gini ya, saya ingin mengajak semua pihak ya untuk menyadari bahwa pilkada ini pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan kepada suku. Ya. Artinya, mari ya, nah, kepala daerah itu yang diadu, yang ditanding, yang diukur itu apa komitmennya, apa kapasitasnya, apa visi misinya, apa programnya, bukan apa sukunya. Okay. Ya kalau di 5 tahun lalu itu bahasa saya kampanye itu saya bilang kucing itu nggak jadi masalah. Mau kucing itu belang ke warna coklat kuning, selama kucing itu bisa menangkap tikus, dia adalah kucing yang baik. Oke. Nah, pemimpin itu saya bilang jangan dilihat agamanya apa, sukunya apa. Kalau dia bisa mensejahterakan masyarakat, maka dia pemimpin yang baik. Titik. Sepakat saya dengan prinsip. Iya, tapi saya melihat kalau ada orang yang angkat itu berarti sudah kehabisan peluru aja itu. Oke. Ya, apa nggak punya isu lain sampai mau menyoal-nyoal soal itu. Betul ya. Ya, saya juga kembali harus tanyakan ini sebab saya termasuk salah satu pihak yang kemudian jadi pihak yang tertuduh gara-gara persoalan ini. Apa itu? Ketika kondisi ekonomi di Berau mulai mengalami penurunan, kemudian para pengusaha, para perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan PHK. Media yang getol sekali mengangkat persoalan PHK itu, kami konsisten ya, mendampingi. Dan sayangnya memang, ini sayangnya bukan settingan, sayangnya memang ketemunya orang yang ngomentarin itu, ketemu guru bla bla bla, kebanyakan Kanda Gustom Tomo yang ketemu, yang memperjuangkan hak guru, yang nemuin guru gitu. Nah, Saya boleh minum ya? Oh silakan. Dari tadi ngomong ini belum ditawarin minum. Oh iya. Silakan. Tahu nggak itu produk Berau? Tahu saya. Oke. Tapi kenapa belum ada di kantor-kantor pemerintah? Harusnya kan kita peduli produk Berau dong. Ada kadang-kadang. Belum ada. Ya, Oke. Minumlah dulu baru kita lanjutkan. lanjut aja. Oke. Nah, sayangnya memang saat kami sebagai media yang ngeliput konsisten kaitannya dengan itu, kebanyakan ketemu Kanda Gustom Tomo yang bertemu sama guru atau bahkan orasi. Ingat sekali saya orasi fenomenal di kantor bupati luar biasa gitu. Dan kita publikasikan gitu. Tetapi gara-gara itu kemudian ada pihak yang menuduh saya bahwa itu settingan. Maksudnya settingan sengaja dibayar, sebagai media dibayar gitu.
Ini nggak nyaman gitu. Yang kami mau tanyakan sama Kanda Agus Tomtomo, termasuk Kanda Agus Tomtomo yang dituduh membayar siapa? Ya Kanda lah. Oh, alhamdulillah banyak duit saya. Itulah gitu. Padahal kita kan dapat apa panasnya aja dapat. Kan gitu. Yang saya mau tanyakan sama Kanda adalah Kanda ini dekat dengan buruh itu dinilai karena memang mendekati momentum pilkada. Itu isu yang digulirkan gitu. Gimana tanggapan Kanda? Memang kalau dekat pilkada ini apapun yang kita lakukan pasti dikaitkan dengan politis. Jangankan menerima buruh demo, kentut aja mungkin dibilang politis. Jadi saya dengan buruh itu kan akhirnya jadi dekat karena kesamaan pandangan, ya. Terutama pandangan kami dalam menyikapi peraturan daerah tentang pelindungan tenaga kerja lokal. Itu kesamaan pandangan, ya. Mereka berjuang mempertahankan haknya dan ada aturannya. Dan orang seperti saya ini ditugaskan untuk menjalankan aturan. Apalagi yang namanya perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ya di situ kan jelas bahwa yang namanya pekerja lokal itu dilindungi. Nah, pengertian dilindungi itu ketika ada penerimaan tenaga kerja, mereka dapat prioritas untuk diterima. Ketika ada pemberhentian, mereka dapat prioritas untuk dipertahankan. Nah, pandangan saya itu persis seperti yang ada di Perda itu, pandangan buruh juga begitu. Ya, itu yang membuat kami dekat, kesamaan pandangan. Ya, tidak ada yang lain. Tapi kemudian dipandang bahwa itu kepentingan pilkada. Ada pihak yang bilang begitu. Ya terserah aja. Emang berpikir aja. Artinya kalau memang buruh gara-gara saya bela terus membela, ya memang pejabat publik itu begitu. Kalau dia bekerja dengan baik, dia akan dibela oleh pemilihnya. Ya. Oke lah. Jadi, ini sensitif lagi. Silakan mau dijawab atau tidak. Saya ingat. Dari tadi ini saya pertanyaannya sensitif terus ini. Sengaja saya begitu gitu loh, karena kadang mewawancarai pasangan calon, salah satu calon itu kubu yang lain kadang juga senang, kadang juga kubunya sendiri kadang ngejustifikasi kita. Jadi lebih bagus saya sampein duluan gitu. Ya kan, supaya kita tidak dituduh macam-macam. Saya ingat persis saat kita sama-sama dalam kesempatan yang sama ketemu di bandara menjemput saat itu Ketua Umum KBBKT Kaltim, Pak Ismunanda, yang juga Bupati Kutai Timur, yang belakangan viral, tapi terus kita bahas itu. Setelah ketemu itu, kita berpisah, ternyata tanpa sengaja saya lewat di Simpang 3 Pulau Manimbora, ada kafe lah di situ, dan saya dipanggil. Kebetulan ada mata depannya, saya dipanggil. Ketemu lagi di situ. Dalam salah satu pembicaraan itu cukup mengejutkan saya. Dan ternyata lagi-lagi saya salut, jempol lagi. Apapun yang sampai hari ini yang selalu dibuktikan sama Kanda adalah sesuatu yang misalnya Nasdem tadi pada saat karena merencanakannya begini jadinya gol. Pada saat itu ada pembicaraan, Kanda bilang bahwa hidup lagi kartunya Gamalis ini kalau begini ceritanya. Saat itu Kanda ngomong gitu, dan ternyata benar-benar hidup kejadian. Murinya bubar, Muharram berpasangan dengan Gamalis. Itu komentar Kanda. Ngomentarin itu gimana? Udah belum sebelumnya kalau Kanda ngomong gitu. Ya, sebenarnya intinya begini lah, bahwa politik itu bisa dihitung. Karena bisa dihitung, ya bisa diperkirakan. Kalau saya berpolitiknya begitu. Artinya intuisi itu hanya jurus kesekian. Jurus utamanya tetap keilmuan. Itu kalau saya yang berpolitik, ya. Nah, oleh sebab itu ketika memprediksi, mengambil keputusan itu didasarkan pada kajian-kajian. Ada riset, ada survei dan sebagainya. Sehingga jangan dikira ketika saya ngomong ini itu apa dan sebagainya, itu ini kayak dukun aja nih kok benar. Nah, itu ada anunya, ada yang mendahului, yaitu didahului dari survei apa dan sebagainya. Ya baru ditambah memang pengalaman yang sudah
panjang yang membuat mungkin intuisi kita agak lebih terasa, lebih pada begitu. Jadi memang intuisi aja ya, bukan. Nah, intuisi itu cuma salah satunya ya, tapi lebih daripada memang ada hasil, ada riset kita, ada survei kita. Oke. Nah ini kan Kanda maju lagi nih. Ini kita bicara data dan fakta sekarang. Ini bicaranya andai-andai. Andai takdir Allah berkehendak bagi Kanda terpilih kembali untuk periode kedua sebagai wakil bupati Berau. Andai seperti itu. Sementara kita sama-sama tahu bahwa data dan faktanya 61,9%. PDRB kita tergantung dengan sektor batubara. Oke. Sementara sektor batubara itu sekarang ini sudah goyang. Akibat goyangnya kita semua kena imbas gitu. Tambah lagi corona, makin ada yang beli masyarakat segala macam, PHK massal. Artinya memang apalagi ada sumber energi terbarukan yang memang pengganti. Artinya kalau kita terus bergantung pada sektor batubara tampaknya kurang seksi lagi. Di beberapa media yang sempat kami amati, Kanda dituliskan sebagai sosok yang memang sangat memahami pariwisata. Tapi yang kami mau kupas adalah konsep Kanda apa ketika memang nanti ditakdirkan Allah menduduki jabatan itu, supaya kita ini tidak terlalu bergantungan lagi dengan sektor batubara. Itu apa kan? Jadi jauh sebelum jadi wakil bupati, saya pernah menulis di sebuah koran ya. Saya menyarankan ke pemerintah daerah waktu itu ya untuk pelan-pelan melepas ketergantungan dengan batubara. Ya. Karena dependensi rasionya atau tingkat ketergantungannya dengan sektor itu terlalu tinggi dan itu berbahaya. Ya berbahayanya begini, itu yang saya pelajari di waktu kuliah ya, ekonomi wilayah mata kuliahnya itu. Kalau ada suatu sektor di mana di situ terlalu banyak orang tergantung dengan sektor itu, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu maksudnya orang bekerja, makan di situ, cari makan di situ. Yang tidak langsung ini bisa jadi pemainnya dia buka warung, tapi yang makan di warung ini orang yang bekerja di perusahaan itu. Nah kalau perusahaan ini tutup, yang buruh ini terpengaruh, warung ini juga terpengaruh. Nah itu untuk sektor batubara di Berau itu tinggi angka ketergantungan kita, bukan hanya pemerintah daerah, tapi perekonomian Berau. Nah itu saya sudah ingatkan jauh sebelum saya jadi wakil bupati. Oleh sebab itu inilah jawaban kenapa saya jadi wakil bupati itu sangat getol memperjuangkan pariwisata ya, karena mengantisipasi kejadian yang seperti sekarang ini ya, hanya memang tidak diperkirakan bahwa hal jelek yang terjadi sekarang ini datangnya lebih cepat. Nah sebelum kita siap, artinya sebelum pariwisata yang saya persiapkan itu sudah mengambil alih posisi sektor batubara. Itu aja sih yang kita sayangkan. Jadi terlepas dari bahwa batubara itu rentan anjlok ya, memang saya lihat waktu itu juga sudah jenuh ya. Jenuh dalam arti ya sudah tidak ada juga lahan baru, ngapain kita urusin lagi tuh. Ya lebih baik sekarang kita ngurusin yang lain yang jelas-jelas potensinya ada, dan itu adalah pariwisata. Sebenarnya selain pariwisata ada sektor-sektor lain yang saya lihat Berau punya peluang ya untuk diangkat dan bisa jadi primadona baru selain batubara dan sawit, seperti perikanan. Ya. Luas laut kita yang 1,2 juta hektar itu kan sudah menunjukkan betapa kayanya kekayaan laut kita ya. Banyaklah sebenarnya. Oke. Nah khusus untuk pariwisata ini, karena kita di podcast ini terbatas, kami tidak mungkin kupas tuntas soal itu ya. Tetapi nanti kami akan adakan diskusi khusus di studio 3 kami yang lagi memang dipersiapkan di belakang ya. Mengundang banyak audien gitu. Dan kami berharap karena memang banyak media menuliskan Kanda yang paling ahli soal pariwisata, kami berharap Kanda bersedia untuk jangan sebut paling ahli ya. Nah, ada media nulisnya gitu saya paling betul ya, paling ya paling senang betul. Oke. Nah, saya sampaikan pertanyaan kan tulisannya begitu gitu loh, judulnya juga gitu, jadi saya harus pakai bahasa itu. Nah oke, Kanda mungkin karena Kanda bilang sampai jam 8 dan jam 8 ada acara, dia sudah
sudah mau jam 8 kami hormati privasi Kanda untuk bisa ke acara yang lain, maka kami memberi kesempatan kepada Kanda untuk menyampaikan hal apa saja kepada masyarakat Pro yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini kaitan dengan pilkada atau apapun terkait diri Kanda, silakan disampaikan. Oke, baik. Pertama terima kasih ya untuk News yang sudah mengundang saya, dan saya lebih melihat kehadiran saya malam ini lebih sebagai calon daripada sebagai seorang wakil bupati. Yaitu sebabnya ya saya hadir dengan pakaian seperti ini dan datang sendiri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena memang banyak pertanyaan terkait dengan pilkada, saya cuma ingin bertitip pesan kepada seluruh masyarakat Berau. Mari kita jalani pilkada ini dengan keriangan, ya. Tidak perlu seolah-olah ini seperti perang. Ya. Ingat, pilkada ini kan sebenarnya peristiwa biasa aja, rutin. Kita bukan baru juga menyelenggarakan, dan saya juga bukan calon baru, ya. Itu artinya apapun hasil pilkada itu kan tidak akan memutus tali persaudaraan, silaturahmi, dan saya lebih melihat semua calon yang maju itu niatnya baik. Ya, mereka ingin mengabdi dan punya konsep. Dan kepada teman-teman yang sekarang diposisikan sebagai kompetitor, ya saya mengajak, ayo kita melakukan hal-hal yang positif dan produktif. Ya, ayo kita adu program, ayo kita adu konsep, ya, dan ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Terima kasih sekali lagi Kanda. Sama-sama. Mengapresiasi secara setinggi-tingginya atas nama Anyus, atas kehadiran Kanda malam ini menghadiri undangan kami untuk podcast di Anyus. Semoga hari ini bisa menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Amin. Khususnya dalam hal kesalahpahaman, baik orang luar yang memandang kita salah maupun Anda sendiri mungkin yang salah memandang kami, kita clear malam ini. Saya harapnya seperti itu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.